بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والإذن من الله نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا دخلنا في المستوى الخامس. أهلا وسهلا في المستوى الخامس. Selamat datang di mustawa khamis, di semester 5 mohon sekalian. Semester 5. Alhamdulillah, al-mustawa al-khamis. Idzan nisfu nisful masafah, yani setengah jalan kan itu, kan? Setengah jalan kita lalui kan, kita insyaallah kita akan menyelesaikan dalam 8 mustawayat, Mustawaya. 8 semester kan gitu. Alhamdulillah 4 sudah selesai. Ini kita sekarang memasuki al-mustawa al-khamis. وما زلنا في المجلد الثاني، في آخر المجلد الثاني كما قلنا في لقائنا الماضي. كنا قرأنا المباحث في المستوى الخامس، واليوم إن شاء الله أو هذه الليلة إن شاء الله سنبدأ الدراسة ونفتح الآن الدرس 21. هل فتحتن أمهات؟ sudah dibuka mas sekalian? Fatahna. segala macam. طيب، الدرس 21. كنا في لقائنا الماضي هذا الدرس ينقسم إلى قسمين أو نقسمه إلى قسمين. Kita sampaikan sebelumnya di pertemuan yang lalu, pelajaran ini, pelajaran ke-21 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya tidak terlalu jenuh belajarnya dan supaya lebih mudah. Sebenarnya al-mabahith fi hadha ad-dars laysa bikathir. Pembahasan-pembahasan di pelajaran ini, di bab ini tidak terlalu banyak. Wa sahlah insyaallah, dan mudah insyaallah. Amin. Hanya saja yang panjang itu adalah hiwarnya. Al-hiwar fi hadha ad-dars fi 4 صفحات. Di 4 صفحات, dalam 4 halaman itu hiwar semuanya. Tawil jiddan. لا بأس، يسر الله ورانا. نبدأ. القسم الأول من الدرس 21. Bagian pertama dari pelajaran ke-21. Di bagian pertama ini, fi hadzal qism mabahatan. Ada 2 poin pembahasan. Ma huma? Awalan, jazmul fi'lil mudhari' bilam wa lamma wal farqu bainahuma min haitsul ma'na. Menjazmkan fi'lul mudhari' atau faktor di antara faktor yang menjazmkan fi'lul mudhari' adalah lam dan lamma. Kita akan membahas lam dan lamma di sini. Wal farqu bainahuma min haitsul ma'na, dan perbedaan keduanya, perbedaan di antara keduanya dari segi makna, min haitsul ma'na, dari segi artinya. Thumma al-mabhath atsani alamatu jazm al-fi'l al-mudhari', tanda jazm pada
fi'lun mudhari'. مضارع. أهلا وسهلا يا أبو خديجة. شفاك الله شفاءنا عاجلا. Baik. Ini nih, di bagian pertama ini jadi dua poin pembahasan ini. Kita sebenarnya fokus pada jazm ya ini, kayak Ibu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita di semester satu misalkan, di semester satu kita dikenalkan dua kondisi, yaitu rofa dan jar. jar. Itu berlaku pada ism. Kemudian pada semester 3 kita dikenalkan dengan kondisi nasab dan itu masih kondisi ism. Sedangkan di semester lalu, di semester 4 kita dikenalkan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu mu'rab, bisa berubah kondisi i'rabnya. Ada yang marfu' dan ada yang mansub. Kemarin kita mempelajari dua kondisi itu di semester yang lalu. Nah, yaitu fi'lun mudhari' yang marfu' terlebih dahulu, kemudian yang mansub. Sedangkan di sini kita dikenalkan kondisi fi'lun yang ketiga dan ini hanya berlaku pada fi'lun. Hanya berlaku pada fi'lun saja, tidak mungkin berlaku pada ism. Kondisi apa itu? Kondisi jazm. Kondisi jazm itu hanya berlaku pada fi'lun mudhari'. Tidak mungkin berlaku pada ism atau pada fi'lun yang lain, fi'lun madhi, fi'lul amr itu juga nggak ada yang namanya majzum. Kalau fi'lun madhi semuanya mabni. Fi'lul amr semuanya juga mabni, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, jadi majzum itu hanya berlaku pada fi'lun mudhari'. Kemudian kondisi jazm itu dipengaruhi oleh al-jawazim, faktor-faktor yang menjazmkan. Faktor-faktor yang bisa menjazmkan. Faktor-faktor yang bisa menjazmkan fi'lun mudhari' atau al-jawazim itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali dan bahkan ada rinciannya, yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari', yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari'. Tapi kita di sini dikenalkan secara bertahap. Nanti kalau lengkapnya nanti di semester 7 insyaallah. Kalau di sini kita dikenalkan dua dulu saja, yaitu lam wa lamma. طيب. ننظر نفتح الصفحة بعدها لم ولما جزم الفعل المضارع بلم ولما والفرق بينهما من حيث المعنى. أولا نعرف هاتين الحرفين. Pertama, kita akan mengenalkan, kita dikenalkan di sini dua harf ini. Lam wa lamma. Di sana ada keterangan harfani. Keduanya adalah jenis kata harf. Harfani, dua huruf. Yajzimani. Menjazmkan. Ini pengaruh yang pertama. Dari segi i'rab, yajzimani. Menjazmkan fi'lan mudhari'an. Menjazmkan satu fi'lun mudhari' setelah fi'il. ثم العمل الثاني, pengaruh yang kedua, wayanfiyani ma'nahu, dan menafikan makna fi'lun mudhari' tersebut. Jadi, tadi pengaruh yang pertama, yajzimani, menjazmkan fi'lun mudhari' istilahnya. Wayanfiyani ma'nahu, dan menafikan makna fi'lun mudhari' tersebut. Tapi masih ada lagi pengaruh dari lam wa lamma ini. Apa itu? Wa yuqallibahu ilal mudhi, dan merubah waktunya meskipun bentuknya meskipun bentuknya mudhari' tapi secara makna jadi madhi. Meskipun bentuknya mudhari', nah wa yuqallibahu, membalik. Qallaba yuqallibu itu artinya membalik, ya kan Ibu ya? Tapi maksudnya di sini merubah. Wa yuqallibahu, dan merubahnya. Maksudnya merubah apa di sini? Merubah maknanya. Ilal mudhi, menjadi madhi. Meskipun bentuknya mudhari, kan tadi lam wa lamma setelahnya itu fi'lun mudhari, ya atau ya? Iya. Mudhari, bentuknya mudhari, tapi secara makna menjadi madhi karena pengaruh lam dan lamma. Wadih mahat? Di sana ada 3 pengaruh. Di sana dicetak tebal semuanya. Di keterangan di sana, yajzimani,
yanfiyani wa yuqallibahu. Di sana dicetak tebal semuanya. Kan Ibu ya? Di bukunya Ibu cetak tebal tidak, Om? Atau di buku saya saja? Biasa aja. Biasa aja. Wah, kurang tebal berarti, Om, bolotnya. Iya. Yang itu kan yang ya jazimani, yang Ha, yang apa? yanfiyani Yang wa fiani, yuqallibahu. itu biasa Hmm. aja sih Ustaz. Masa, Om? Nggak lebih tebal dari yang lain, Om? Enggak. Enggak, Om ya? Kalau di Sama tempat saya ini aja. kayaknya lebih tebal sih, Om. Ya, ya, Enggak. ya, yang penting gitulah. Kalau Ya, kalau kalau gitu di ibu-ibu sekalian digaris bawahi lah. Ya udah. jazimani, yanfiyani, yuqallibahu. Itu tiga pengaruh dari lam walamma. Tiga pengaruh dari lam walam. Bingung tidak Om sekalian? Hal min soal? Menafikan. Enggak, Tadi menafikan juga ya, Ustadz? Naam. Jadi pengaruh pertama ya jazimani, menjazmkan, menjazmkan. Kemudian pengaruh kedua apa? Yanfiyani, menafikan. Pengaruh ketiga apa? Yuqallibahu ilal mudhi. Wow. Jadi yuqallibah. merubah maknanya menjadi madhi. Itu Ibu ya. Baik. Lam walamma. Jadi kalau kita artikan, kira-kira lam walamma itu apa, Om sekalian? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak. Belum. 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 Tidak. Jangan bilang yang tidak. Lam, belum. Jadi sebenarnya ini menafikan. Menafikan itu berarti artinya tidak, ya kan Ibu ya? Tapi karena bentuknya mudhari tapi dirubah menjadi maknanya menjadi madhi. Maka seringkali lam walamma itu diterjemahkan dengan belum. Jadi aslinya menafikan, aslinya hanya menafikan saja awalnya, artinya tidak. Tapi karena zamannya, waktunya itu berubah menjadi fi'lun madhi, bentuknya tetap fi'lun mudhari, tapi waktunya menjadi madhi. Gitu ya, Bu ya. Makanya banyak yang mengartikan lam walamma ini jadinya belum. Gitu ya, Bu ya. Tuh. Apa nama hati kalian? Saya minum dulu. Ya. Barusan dibuatin jus mangga. Ini tadi baru pulang dari pondok. Ya kan ada kajian di pondok. Kita nggak kebagian ya Ibu ya. Lagi musim mangga ya Ustadz? Ya nggak musim sih, tapi ada. Kalau pas musim kan murah. Iya. Ibu nggak puasa kan, Mbak? Puasa apa Ustadz? Hari Malam-malam kan nggak boleh puasa. Mulai puasa intermittent fasting. Kan ibu-ibu kalau belajar sambil minum sambil ngambil nggak apa-apa. Jangan Ustadz. 8. Ini belum masuk ke bulan Dzul Hijjah ya kan, Mas? Ya. Kalau sudah masuk awal Dzul Hijjah itu kan kita disunahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal pertama, dari tanggal 1. Dari Senin ya, Ustaz? Belum, nunggu sidang hari Selasa. Oh iya. Kayaknya Selasa. Kalau Saudi kan dari Arafahnya tanggal 27 ya? 27 ya di Saudi ya? Iya. Nggak tahu ya. Kalau tanggalnya di kalender itu tanggal 29 dong ya, hari raya. Waduh, beda 2 hari. Iya, di Saudi ya kan Arafah sama hari raya tentu beda lah, Bu. Maksud tadi yang iya, Deng. Aduh, astagfirullah. Ya kan sehari aja Ustadz bedanya. Ya. Biasanya kan sehari. Kalau 2 hari kan. Baik. Jadi kalau sudah masuk di bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu
salah satu dari 4 bulan haram. Salah satu dari 4 bulan yang mempunyai banyak keutamaan dan kemuliaan. Jadi kita disunahkan untuk memperbanyak beribadah di sana, terutama di 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi diceritakan, diriwayatkan para ulama salaf itu dulu sangat mengagungkan 10 hari dari dalam 3 bulan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Tuh. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah apapun di sana. Puasa, sedekah, kemudian ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga memperbanyak takbir. Jadi takbir sebelum Idul Adha itu disunahkan sebenarnya sejak tanggal 1 itu sampai imamnya mulai sholat. Takbir Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu setelah terbenam matahari di tanggal 3 di akhir Ramadan. Setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, maka masuk 1 Syawal, itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbiran. Tapi kalau untuk Idul Adha itu dari tanggal 1. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak puasa tidak hanya di hari Arafah saja, tapi dari tanggal 1 kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Kalau misalkan memang tidak bisa puasa dari tanggal 1, maka setidaknya kita puasa di tanggal 8 dan 9. 8 dan 9. Kalau misalkan tidak bisa juga puasa di tanggal 8, maka ya tanggal 9-nya saja lah setidaknya. Gitu ya, Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita di hari Arafah. Tayyib, kembali ke laptop. Lam wa lamma. Lam dan lamma tadi secara makna aslinya ini menafikan maknanya. Yaitu artinya tidak. Artinya sama, lam dan lamma sama. Tapi ketika ini merubah waktunya menjadi madhi, maka seringkali diartikan dengan belum. Lam dan lamma belum artinya. Artinya sama persis. Jadi pengaruhnya sama, artinya sama. Tapi secara detil itu ada perbedaan Ibu sekalian. Secara detil ada perbedaan. Baik, kita lihat contoh di sana. Misal, kalau misalnya saya bertanya kepada teman saya, hal akalta fi shabahi? Karena ba'di, hal akalta fi shabahi? Hal akalta fi shabahi? Ma ma'na hal akalta fi sabah? Apakah kamu makan pagi ini? Kita sekarang sudah masuk malam hari, ya kan Ibu ya? Kemudian saya bertanya ke teman saya, hal akalta fi sabah? Apakah tadi pagi kamu sudah makan? Berarti ini bertanya kejadian yang lampau, ya atau ya? Kita sudah malam sekarang. Nah, tapi saya bertanya hal akalta fi sabah? Kemudian teman saya menjawab, imma dia menjawabnya dengan lam, atau bisa jadi dengan lamma. Baik, kalau pakai lam, misal, lam akul. Lam akul. Baik. Bisa juga dijawab dengan lamma. Karena ba'di, lamma akul. Lamma akul. Baik. Coba kita perhatikan baik-baik dua jawaban ini. Yang pertama lam akul, yang kedua lamma akul. Kalau la di situ adalah la an-nafiyah sebagai jawaban dari hal, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan lam dan lamma itu menafikan fi'lunnya. Begitu Ibu ya? Ada yang mahat? Tapi yang lamanya gimana jawabannya? Bagaimana? Tetap pakai la juga. La itu pertama kita jawab halnya dulu. Halnya kita jawab hal akalta, hal itu dijawab dulu, na'am atau la? La, gitu kan Ibu ya? La. Kemudian kalau dijawab la, berarti kita harus menafikan fi'lunnya. Ya atau ya?
Masa dijawab la, kemudian jawabnya akal tu, gitu kan? La, akal tu. Kan nggak nyambung ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Jadi kayak Maka 2 kali fi'lunnya, menafikan ya, Ustaz? naam, dua penafian. La itu la an-nafiyah sebagai jawaban dari hal. Kemudian lam dan lamna itu menafikan fi'lun mudhari setelahnya. Begitu ya, Bu ya? Ya. Baik. Dan kalau kita perhatikan umat sekalian, tadi kan pengaruhnya ada 3. Pengaruh yang pertama dari segi i'rab itu menjazmkan. Baik. Kita lihat di sini. Lam akul. Aslinya akulu. Sebelum ada lam, aslinya akulu. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Tapi setelah ada lam, maka jadi majzum. Majzum. Tanda jazm yang utama, alamah asliyah lil jazm adalah as-sukun. Tanda utama pada kondisi jazm adalah sukun. Kalau rafa' itu tanda utamanya adalah dhammah. Kalau jar itu tanda utamanya kasrah. Kalau nasab tanda utamanya fathah. Kalau jazm tanda utamanya sukun. Begitu ya, Ibu ya? Ya, Ustaz. Makanya di sana lam akul, bukan lam akulu, tapi lam akul. Ingat Ibu sekalian, kalau ada lam maka majzum, fi'lun mudhari setelahnya majzum. Tanda utamanya adalah sukun kalau bisa ditandai sukun. Kalau beberapa fi'lun yang lain tidak bisa ditandai sukun, maka menggunakan tanda yang lain. Di halaman setelahnya nanti akan kita bahas insyaallah. Lam akul. Naam. Ini hamzahnya tadinya kan ini jadi panjang ya, jadi pakai ada benderanya itu, Ustaz. Kenapa? Kenapa? Karena ini adalah aslinya 2 hamzah. Seperti apa Ibu sekalian kalau di dalam tajwid? Naam. Kalau di dalam tajwid mat ya? Mat badal. Oh iya. Thayyib. Mat badal. Mat badal itu kan aslinya 2 hamzah berturut-turut. Atau mungkin kita juga pernah mempelajari sebelumnya kalau ada hamzah istifham, kemudian diikuti setelahnya ada hamzah lagi, maka dijadikan satu hamzah yang panjang. Al-ana. Apakah sekarang? Al-ana. Ya kan, Ibu? Iya. Allahu seperti di dalam ayat. Kemudian di sini ini naam. Ini jadi kalau iya. Ini aslinya 2 hamzah. Aslinya 2 hamzah. Hamzah yang pertama, hamzah yang asli itu adalah hamzah pada fi'lun madhi itu. Akala. Kalau fi'lun mudhari'nya ya ya'kulu, ya atau ya? Iya. Kemudian saat dhamirnya berubah menjadi ana, maka harful mudhari'ahnya, huruf mudhari'nya adalah hamzah juga, ya atau ya? Kalau huwa ya'kulu. Kalau ana aslinya akulu, demikian. Aslinya akulu. Itu ada 2 hamzah berturut-turut, maka dijadikan satu supaya lebih mudah lafadznya. Bukan akulu, susah sekali kalau dipaksakan lam akul. Aduh, susah. Apalagi orang Arab yang lidahnya dan mulutnya itu tidak sefleksibel kita. Maka di sana hamzah yang berturut-turut itu dijadikan satu hamzah panjang. Jadi lam akul lebih mudah melafadzkannya. Ya atau ya, mohon sekalian? Ya, jawabannya harus iya. Tadi pilihannya iya atau iya. Ustaz, maaf. Nah, si kul ini berarti saya lupa. Kalau fi'lun madinya berarti akala ya, Ustaz? Akala, jayid. Nah, akala terus dijadiin mudhari jadi a yang satunya a-nya ada tanda yang satunya sukun gitu ya, Ustaz ya? Itu kalau domirnya ana kan, Mas? Ana akulu. Ana aslinya akulu. Iya, saya ngomongnya ana, ini ceritanya nih. Kalau huwa yakulu. Nah, terus yang a ini tadi nggak enak dijadiin jadi dikasih bendera gitu jadi bentuknya. Maka 2 hamzah yang berturut-turut itu dijadikan satu hamzah panjang. Dipanjangkan. Siap. Oke, Ustaz. Seperti sebenarnya setiap hamzah yang berturut-turut atau bukan setiap hamzah yang berturut-turut. Kebanyakan hamzah yang berturut-turut seperti ini. Kebanyakan hamzah yang berturut-turut itu maka dijadikan satu hamzah yang panjang seperti ini.
Seperti al-ana, Allahu tadi, ibu sekalian. Ya, ya yang Hmm. al-ana, ya. Al-ana. Oh iya, di sini insya Allah tidak bingung Ibu ya untuk hamzahnya. Kemudian di sana bentuk akhirannya tandanya jadinya sukun. Demikian juga dengan lamma. Lamma kita tadi sampaikan bahwasanya lam dan lamma itu pengaruh i'rabnya sama persis, sama-sama menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Makanya di sana juga sama. La lamma akul. Bentuknya sama, akul sama-sama majzum. Ya kan Ibu ya? Nah, iya. Sama-sama menafikan juga, sama-sama artinya kalau kita artikan kebanyakan mungkin mengartikan belum. Oh, tidak, saya belum makan atau belum, saya belum makan. Gitu kan Ibu ya? Nah, Baik. Saat kita artikan belum makan, berarti yang dimaksud tadi yang telah lampau, ya atau ya? nah, Naam. Jadi meskipun bentuknya di sini akul, di sini bentuknya mudhari', tapi secara makna jadi madhi. Dalam beberapa kondisi demikian umat sekalian. Jadi kita kemarin mempelajari pembagian fi'lun berdasarkan waktu, itu ada fi'lun madhi, kata kerja lampau, ada fi'lun mudhari' menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Dan ada fi'lun amr, kata perintah. Ada fi'lun madhi dan fi'lun mudhari'. Itu bentuk dasarnya. Itu bentuk dasarnya. Tapi dalam beberapa kondisi ketika ada beberapa faktor, biasanya madhi itu bisa bermakna mudhari'. Sebaliknya mudhari' bisa bermakna madhi. Begitu Ibu ya. Seperti contoh di sini, ini bentuknya mudhari' tapi maknanya madhi. Karena ada lam dan lamma. Wadih mahat? Atau contoh yang lain sebaliknya, madhi bermakna mudhari'. Kapan itu? Dalam doa. Misalkan syafakillah ya Bu Siti Khadijah. Syafa yashfi. Syafa yashfi. Syafa itu fi'lun madhi. Tapi maknanya mudhari'. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Maksudnya dalam waktu yang akan datang. Bukan yang lampau. Ya atau ya? Naam. Syafakillah. Rahimahullah. Radiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Hafizahullah. Apa lagi? Kebanyakan jumlah i'tiradiyah di setelah penyebutan orang biasanya. Baik. Gitu Ibu ya. Jadi kalau ada fi'lun madhi, fi'lun mudhari' itu bentuk dasarnya. Tapi terkadang dalam beberapa kondisi karena beberapa faktor fi'lun madhi itu bisa bermakna mudhari', fi'lun mudhari' itu bisa bermakna madhi. Hal min soal? Ada pertanyaan wahai sekalian? La yujad? طيب إن كان لا يوجد الآن ما الفرق بين لم ولما tadi katanya lam itu pengaruhnya sama-sama menjazmkan, sama-sama menafikan, sama-sama merubah waktunya menjadi madhi. Kemudian masa nggak ada beda sama sekali padahal bentuknya berbeda. Katanya kan kaidah umumnya ikhtilaful mabani yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk itu akan menyebabkan perbedaan makna. Lam dan lamma ini jelas bentuknya berbeda. Masa nggak ada beda sama sekali pada maknanya? Tentu ada. Ada perbedaan. Perbedaannya apa umat sekalian? Perbedaannya apa? Oh, di sana ada keterangan di sana terlewat. Jadi akul adalah fi'lun mudhari' majzum bisukun. Maksudnya alamatu jazmihi as-sukun seperti kita bahas tadi. Kemudian perbedaan lam dan lamma. Lam kalau dikatakan lam akul maknanya qad akulu wa qad la akul. Wala yushtaratul isbatu fil mustaqbal. Maksudnya bagaimana? Kalau kita katakan lam akul, baik. Sebelumnya umat sekalian, waktu itu terbagi menjadi 3, ya kan Ibu ya? Madhi, al-hal atau al-hadir dan al-mustaqbal. Madhi, lampau, al-hal atau al-hadir yaitu sekarang saat ini dan mustaqbal yang akan datang.
Lam walamma ini sama-sama menafikan waktu yang lampau. Al-madhi. Madhi pasti dinafikan dengan lam dan lamma. Wadih Muhammad? Tapi untuk waktu sekarang dan yang akan datang, di sini ada perbedaannya. Jadi perbedaannya untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Kalau madhi itu sama-sama dinafikan, jelas. Lam, kita bahas lam. Qad akul wa qad la akul. Maksudnya apa? Untuk saat ini bisa jadi kalau dikatakan lam akul, saya belum makan, pakai lam. Untuk saat ini bisa jadi saya sudah makan, bisa jadi belum juga. Bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Untuk saat ini, Om ya. Kalau tadi pagi belum. Kalau saya katakan lam akul, pasti tadi pagi belum makan. Tapi saat ini bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Belum ada tidak ada kepastian untuk saat ini. Waduh, Mahat. Belum, Ustaz. Belum mudeng Ustaz saya. Lama. Belum. Ustaz. Atau langsung kita bandingkan, Jadi iya pakai kalimat kali ya. Apa gini, gimana ya? Kalau jawaban Kan pertama. Ini tadi kan jawabannya antara menggunakan lam atau lamma. Lam akul atau lamma akul. Lam akul atau lamma akul, dua-duanya itu maknanya berarti tadi pagi belum makan. Tadi pagi itu kan waktu lampau, ya atau ya? Iya. Waktu lampau itu sama-sama dinafikan dengan lam maupun lamma. Jadi lam dan lamma ini menafikan az-zaman al-madhi, menafikan waktu yang lampau. Itu sama. Kalau itu sama. Perbedaannya waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Perbedaannya pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kalau kita katakan lam akul, kalau misalkan saya lah yang menjawab, kalau saya ditanya hal akal tapi sabah, kemudian saya jawab la lam akul, saya bilang lam akul, tadi belum makan, tapi saat ini bisa jadi sudah makan, bisa jadi belum juga. Gimana sih, bingung ini sini orangnya jawabnya ya. Jadi untuk saat ininya itu tidak ada kepastian, bisa jadi sudah, bisa jadi belum, gitu ya Ibu ya. Dari segi maknanya ya Ustaz ya. Dari segi makna ini. Tapi kalau saya katakan la lamma akul, belum makan gimana sama sekali. Ma akaltu ilal an. Sampai saat ini saya belum makan. Ustaz Iya. Jadi kalau dua-duanya tadi lam akul walamma akul, maknanya tadi pagi saya belum makan. Tapi untuk saat ini bagaimana? Kalau lam akul itu saat ini bisa jadi saya sudah makan, bisa jadi belum juga. Tapi kalau lamma akul saat ini pasti belum makan. Jadi saya belum makan sampai detik ini. Gitu ya Bu ya? Makanya kalau misalkan ditanya hal fahimtum atau hal fahimtunna, kalau belum pakainya lam atau lamma? Lama abham sampai detik itu belum paham juga kan gitu ya? Kalau lam itu bisa jadi tadi belum paham, sekarang sudah paham kan gitu ya? Ya. Tapi sebenarnya itu kalau dalam Al-Quran ada nggak sih Ustaz? Ada. Tapi biasanya contoh yang jelas di dalam Al-Quran itu terkait dengan waktu yang akan datang, bukan waktu saat ini. Kita barusan membahas waktu yang lampau, madhi, dan saat ini, ya kan? Kita belum membahas waktu yang akan datang. Kita bahas sekarang waktu yang akan datang. Ini masih lanjutannya. Jadi kalau lam akul, saya tadi pagi belum makan. Tapi qad akul wa qad la akul. Tapi saat ini bisa jadi sudah makan, bisa jadi belum. Wala yushtaratul isbatu fil mustaqbal. Wala yushtaratu al isbatu fil mustaqbal. Maksudnya apa?
tidak ada syarat hal itu terjadi di masa yang akan datang. Atau bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kalau pakainya lam, tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas menggunakan lam. Lam yalid walam yulad. Maksudnya apa? Tidak akan pernah mungkin terjadi sampai kapanpun. Itu terkait dengan waktu yang akan datang. Itu ya Bu ya. Itu kalau lam. Tidak mungkin terjadi. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas menggunakan lam. Karena lam itu menafikan, yang pasti itu menafikan madhi dan mustakbal. Tapi kalau untuk saat ini bisa jadi dinafikan juga, bisa jadi tidak. Gitu ya Bu ya. Wadih wahad. Insyaallah. Halo. Baik. Iya. Sedangkan lama bagaimana? Lama itu tidak menafikan di masa yang akan datang. Wa yushtaratul isbatu fil mustaqbal. Bahkan disyaratkan hal tersebut pasti bisa terjadi di masa yang akan datang. Makanya di dalam ayat di sana menceritakan tentang sifatnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Dan keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Walamma yadkhul al-imanu fi qulubihim. Keimanan belum masuk dalam hati mereka. Tapi itu kejadian pada saat itu. Di masa setelahnya, apakah mungkin mereka beriman? Na'am mungkin. Makanya banyak di antara mereka ketika Fathul Makkah yang masuk Islam. Ya kan Ibu ya? Na'am. Jadi kalau lam itu menafikan mustakbal yang akan datang. Kalau lamma tidak menafikan yang akan datang. Wadih umahad? Insyaallah. Jadi ini perbedaannya itu terkait dengan waktu yang dinafikan. Kalau madhi sama, lam dan lamma sama-sama menafikan madhi. Ya, begitu ya Bu ya? Kalau al-hal atau al-hadir saat ini lam itu bisa jadi menafikan, bisa jadi tidak. Lamma pasti menafikan saat ini. Sedangkan untuk waktu yang akan datang, lam itu menafikan waktu yang akan datang. Lamma itu tidak menafikan waktu yang akan datang. Semoga bisa dipahami sekalian. Assalamualaikum. Hal min soal atau butuh diulangi sekalian? Kalau itu Ustadz, kalau dibalikin ke contohnya, kok jadi kayak bertentangan ya Ustadz? Contoh kalimat yang la lam akul sama Gimana, keterangannya Ustaz? di bawah kok jadi kayak bertentangan ya Ustadz? Gimana bertentangan gimana? Kan kalau di contoh ini la lam akul, kan maksudnya bisa jadi sudah makan atau belum makan. Tapi kalau untuk saat ini ya, kan untuk saat ini ya, makan gitu kayaknya Ustadz. Bagaimana? Kan kalau di contoh bawah di keterangan bawahnya kan menafikan tidak mungkin kejadian. Nah, kalau di contohnya kan dia masih ada kemungkinan kejadian dia sudah makan atau belum gitu. Apa gimana ya? Ini sebenarnya begini Om. Pertama tadi kan terkait 3 waktu tadi. Ini untuk madhi semuanya dinafikan. Semuanya menafikan madhi. Lam wa lamma. Untuk mudhari di sana kan untuk lam itu bisa jadi menafikan, bisa jadi tidak. Makanya di sana qad akul, di sana mudhari kan? Mudhari akul. Qad akulu wa qad la akulu. Qad akulu wa qad la akulu. Di sana mudhari. Di saat ini. Saat ini bisa jadi sudah makan, bisa jadi belum makan. Tapi kalau lama ma akaltu ilal an. Saya belum makan sampai sekarang, sampai saat ini. Itu untuk
untuk waktu yang sekarang. Untuk waktu yang akan datang, ini sebenarnya maka harus melihat konteksnya juga. Melihat konteksnya. Untuk waktu yang akan datang, maka ini harus melihat konteksnya. Sebenarnya waktu yang sekarang juga harus melihat konteksnya. Jadi konteks ayat, konteks di dalam ayat. Konteks di dalam ayat misalkan lam yalid walam yulad. Itu menafikan semuanya. Menafikan semua waktu. Dulu, saat Sekarang. ini, dan yang akan datang lam yalid walam yulad. Nggak akan pernah mungkin. Begitu ya Bu ya? Baik. Jadi terkadang harus melihat konteksnya juga. Kemudian kalau misalkan lamma di dalam ayat tadi, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Walamma yang lampau dinafikan. Saat itu juga saat diturunkan ayat itu juga dinafikan, na'am. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Tapi di masa yang akan datang terjadi banyak dari mereka yang beriman. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari seperti ini, maka terkadang untuk mustakbal, untuk waktu yang akan datang itu tidak terlalu diperhatikan. Kan dilalatul alfaz. Jadi makna yang terkandung di dalam lafaz seperti ini banyak sebenarnya pembahasan dalam dalil, Ibu-ibu sekalian. Begitu Ibu ya? Dilalatul alfaz. Jadi makna lafaz seperti ini sebenarnya itu banyak dalam pembahasan dalil. Ibu sekalian kan sebenarnya belajar kitab Durusul Lughah ini kan diarahkan untuk setelahnya belajar ilmu syar'i. Karena sebenarnya kitab Durusul Lughah ini adalah kitab persiapan sebelum kuliah ulum syar'iyah di Madinah. Dan memang kita berharap setelah belajar bahasa Arab itu akan berkembang, nanti akan belajar membaca kitab dan seterusnya. Jadi belajar mempelajari ilmu-ilmu yang wajib. Gitu Ibu ya. Iya. Baik. Nah, kalau dalam percakapan sehari-hari untuk waktu yang akan datang itu memang tidak terlalu diperhatikan. Seperti di sini lam akul dan lam ma'akul. Kalau misalkan kita memperhatikan makna yang akan datang, saat kalau lam akul, lam akul. Oh, yang akan datang dinafikan juga. Kayaknya nggak pas kan gitu Ibu ya? Iya, masa nggak makan-makan? Masa nggak makan-makan? Dibalikin ke contoh. Mungkin sudah yakin banget gitu, karena saking miskinnya. Berarti emang tergantung kalimatnya ya Ustaz. Tergantung kalimatnya ya, makanya kelihatan bertentangan. Tergantung konteksnya. Kalau misalkan di dalam ayat itu tadi, maka menunjukkan betul-betul 3 waktu Ya, itu tadi. Nah, Insya Allah paham. Nah, sallallahu alaihi jami'an. Tapi masih ada perbedaan lagi Mas sekalian. Nah, kalau perbedaan yang selanjutnya ini bukan terkait dengan waktu, tapi terkait dengan penyebutan. Terkait dengan penyebutan secara lafaz. Dan ini berlaku dalam percakapan sehari-hari. Apa itu? Kalau lam la yajuzu hadful fi'li ba'dahu. Fi'lun mudhari' setelah lam itu harus disebutkan, tidak boleh dihapus. La yajuzu hadfuhu. Tidak boleh dihapus. Jadi nggak boleh kita mengatakan kalau ditanya hal akalta fis sabah, lam. Gitu saja sudah berhenti. Nggak boleh seperti itu. Harus harus ada fi'lun mudhari'nya, lam akul. Tapi kalau misalkan lama bagaimana? Yajuzu hadful fi'li ba'dahu. Boleh kita menghapus, tidak menyebutkan fi'lun mudhari' setelahnya. Jadi kalau pakai lamma, maka boleh kita menjawabnya la lamma. Begitu saja. Hal fahimtunna lamma. Gitu saja, boleh dong. Lama. Ya oke. Itu Ibu Yang ya. tadi nyebutnya gimana ya nulisnya ya? Bagaimana? Gimana Ustadz yang pertama itu? Nyebut aku bingung mau nulisnya. Oh, ini kan gampang, film modern setelahnya harus ditulis, yang ini enggak. Tadi tuh ngomongnya bermakna, kalau lam itu bermakna bisa ya, bisa tidak, gitu ya.
Enggak, ibu-ibu sekalian, coba bagi waktunya menjadi 3 tadi. Kedua-duanya itu menafikan waktu yang lampau. Ya kan, Ma? Sedangkan untuk waktu yang sekarang, lam itu bisa ya, bisa tidak. Bisa menafikan, bisa tidak menafikan. Untuk yang sekarangnya ini. Untuk lam, nah untuk sekarang, untuk waktu sekarang. Untuk lam bisa menafikan, bisa tidak menafikan. Sedangkan lama untuk waktu sekarang itu pasti menafikan. Sebentar. Ini enaknya nulisnya gimana ya? Ya, ya. Iya, Ustaz. Enggak, kalau nggak ditulis nanti lupa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim aja. Makna lam, makna makna. Oh, dibagi 2 ya? Bagi 3 kali ya. 3, Ustaz. Apanya, Om? Kalau waktu Maknanya, kan, kalau ya, waktunya kalau 3. makna itu untuk waktu lampau semua sama-sama enggak, gitu kan? Sama menafikan Nah, waktu lampau. Tapi kalau untuk sekarang, Untuk enggak. Untuk sekarang, lam itu bisa menafikan, Iya, bisa bisa. tidak. Sedangkan kalau lama itu pasti menafikan untuk waktu sekarang. ya. Sedangkan untuk waktu yang akan datang, bagaimana? Walah, ditelu toh. Ya. Nah, misalnya aja. Lampau. Ada satu awqat. Kalau yang keterangan bawahnya itu gimana tadi Ustadz maksudnya? Keterangan bawahnya lagi, la yajuzu hadfu fi'li ba'dahu. Untuk lam, kita tidak boleh menghapus fi'lun setelahnya. Jadi harus disebutkan, fi'lun setelahnya itu harus disebutkan. Nggak boleh la, lam, terus berhenti, sudah selesai gitu saja. Nggak boleh seperti itu. Harus disebutkan fi'lun mudhari' setelahnya. La, lam akul. Tapi kalau lama yajuzu hadfi fi'li ba'dahu. Fi'lun setelahnya ini boleh dihapus, boleh tidak disebutkan. Boleh kita menjawabnya dengan la, lamma. Sudah selesai, begitu saja, nggak masalah. Oh, itu bedanya ya. Boleh menghapus fi'lun setelahnya. Tadi Bu Anita, untuk waktu yang akan datang, lam itu la yushtaratul itsbat fil mustaqbal. Jadi tidak disyaratkan hal itu akan terjadi, bisa terjadi. Bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi. Jadi menafikan fi'lun yang akan datang juga. Waktu yang akan datang juga. Menafikan fi'lun atau waktu yang akan datang juga. Lam itu menafikan waktu yang akan datang. Kalau lama itu tidak menafikan waktu yang akan datang. Kalau lama tidak menafikan waktu yang akan datang. Waktu sekarang tidak juga. Gimana sih gue nulisnya, bingung. Gimana? Menafikan. Bentar. Enak nih nulisnya, harus bikin enak ini. Jadi kalau misalkan ibu-ibu membuat 3 baris, pertama ditulis madhi, kemudian baris kedua ditulis mudhari', kemudian di tengah-tengah sini misalkan, di bawahnya fi'lun mudhari' majzum disukun, kemudian ibu-ibu sekalian menulis 3 baris di sana, madhi, mudhari', kemudian madhi, al-hal atau al-hadir itu artinya sekarang, kemudian di bawahnya lagi al-mustaqbal yang akan datang. Al-madhi untuk lam dan lama sama-sama X, sama-sama dinafikan. Gitu ya, Bu ya? Iya. Kemudian untuk al-hal atau al-hadir, bagaimana? Keluar sendiri. Untuk al-hal atau al-hadir, untuk sekarang, waktu sekarang, lam
itu bisa ya, bisa tidak. Berarti tandanya bisa checklist, bisa X, bisa tidak dinafikan, bisa dinafikan, ya kan Om ya? Sedangkan lama itu X juga. Lama itu X untuk waktu yang sekarang, untuk Iya, waktu hadir. X dinafikan, waktu sekarang dinafikan. Untuk waktu yang akan datang, nafikan juga. untuk waktu yang akan datang, lam itu menafikan, berarti X. Lam itu menafikan. Sedangkan lama itu checklist, tidak dinafikan. Waktu yang akan datang tidak dinafikan dengan lama. Iya, udah. Nah, Udah saya bilang. Ustaz, Ya Allah. soal akhir, ada lagi pertanyaan untuk sekalian? Sebenarnya mudah kan Ibu ya? Mudah-mudah susah lah. Mudah-mudah susah. Mudahnya 2, susahnya 1. Banyak kan mudahnya. Ya, Ustaz. Ya, yang enggak. Iya, yang enggak. Soal Pinter-pinter. akhir. Ada pertanyaan lagi Mas sekalian? La yujad. Nah, ini kita ingat-ingat dan mudah-mudahan umat sekalian tetap ingat nanti, karena pada semester di semester 7 nanti lam dan lama itu akan kita bahas lagi bersamaan dengan semua al-jawazim, semua faktor yang menjazmkan fi'lun mudhari. Jadi saat kita bertemu dengan lam dan lama lagi, nanti mudah-mudahan umat sekalian masih ingat perbedaan keduanya. Gitu ya Bapak ya? Iya, Ustaz. Astagfirullah. Hal min soal? mau tanya Ustaz. Nah, tafadhali. Nah, itu yang keterangan di bawahnya tuh tadi kan terputus Naam. keluar Ustaz. Jadi penjelasannya enggak itu di bawah ya juzu atau fi'il ba'dahu itu maksudnya yang mana Ustaz? Boleh menghapus sesudahnya. Naam, sesudah lam dan lama. Jadi di sana kalau lam la yajuzu hadzful fi'li ba'dahu. Tidak boleh kita menghapus fi'lun setelah lam itu. Jadi misalkan saudara menjawab, kita nggak boleh mengatakan lam, lalu berhenti sudah selesai sampai di situ saja, nggak boleh. Harus disebutkan fi'lun setelahnya. Lamma akul. Ada akul, ada fi'lunnya. Tapi kalau lama yajuzu hadzful fi'li ba'dahu, kita boleh menghapus, tidak menyebutkan fi'lun mudhari setelahnya. Jadi boleh kita menjawabnya lamma. Sudah selesai sampai di situ saja. Enggak usah disebutkan fi'lunnya, enggak masalah. Betul ya? Betul. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Mas sekalian? La yujad? La yujad. Yabdu annahu la yujad. Sepertinya tidak ada. Nastamir idzan ila as-safha ba'daha. Al-mabhath atsani, pembahasan kedua umat sekalian, alamatu jazmil fi'l mudhari', tanda jazm pada fi'l mudhari'. Ini mudah insyaallah umat sekalian. Seperti kita singgung tadi, tanda jazm yang utama, alamah asliyah lil jazmi, tanda jazm yang utama adalah apa umat sekalian? Sukun. As-sukun. Sukun. Selama fi'l mudhari' bisa ditandai sukun akhirannya, maka tandanya sukun. Berarti selain fi'l mudhari' yang mabni dan selain al-af'alul khamsah. Kalau al-af'alul khamsah itu kan yang diakhiri alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Maka itu tidak bisa ditandai dengan sukun. Ya kan Ibu ya? Jadi yang ditandai sukun itu yang tidak ada tambahan di akhirnya, tidak ada tambahan dhamir di akhirnya. Misalkan di sini ada 14 dhamir dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Kita urutkan. Misalkan di sana ada fi'lun yaktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna.
Taktubina, taktubani, taktubana, aktubu, naktubu. Ini semuanya dalam kondisi marfu'. Iya atau ya? Iya. Naam. Semuanya marfu' dengan tandanya masing-masing. Di sana fi'lun yang tidak ada tambahan dhamir di akhirannya. Di sana ada yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Tanda rofa'nya adalah dhammah. Kemudian al-af'alul khamsah. Di sana yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Ada yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna. Kemudian taktubina. Itu semuanya tanda rofa'nya apa umat sekalian? Sukun. Tanda rofa'nya pada al-af'alul khamsah. Oh, nun ya? Asfunun. Subutun nun. Iya. Kalau marfu' tetap ditulis nunnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Subutun nun, tetap ditulis nunnya. Alamatu raf'ihi subutun nun. Di sana semuanya ada nunnya. Yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna, taktubina. Ya atau ya? Iya. Berarti tanda rofa'nya adalah subutun nun. Huruf nunnya tetap ditulis. Lalu di sana juga ada fi'lun mudhari' yang mabni. Yang mana? Yang diakhiri nunun niswah, yang dhamirnya hunna dan antunna. Yaktubna dan taktubna. Untuk yaktubna dan taktubna, ini mabniyani. Tentunya tidak akan pernah berubah dalam semua kondisi. Mau marfu', mau mansub, atau mau majzum, tetap bunyinya yaktubna dan taktubna. Ya atau ya? Iya. Nah, lalu bagaimana kalau fi'lun mudhari' itu majzum? Contohnya di sini kalau fi'lun yaktubu, yaktubani dan seterusnya di sini kalau majzum, maka jadi bagaimana? Nanzur, kita lihat umat sekalian. Misalkan kita tambahkan huruf lam sebelumnya. Jadinya yaktubu jadi lam yaktub. Lam yaktub majzumun wa alamatu jazmihi madza? As-sukun. Sukun. Ya kan Ibu ya? Lam yaktub. Karena ini adalah fi'lun mudhari' yang tidak ada tambahan dhamir di akhirnya. Tidak ada tambahan apapun di akhirnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah. Sedangkan yang kedua di sana yaktubani, yaktubuna. Jadi bagaimana? Lam yaktuba, lam yaktubu. Di sana majzum wa alamatu jazmihi madza? Majzumun wa alamatu jazmihi hasbun. Jadi tanda jazmnya persis seperti tanda nasabnya. Ya kan Ibu ya? Kalau mansub kemarin al-af'alul khamsah, kalau mansub itu juga tandanya adalah hadzfun nun. Sama kalau majzum juga alamatu jazmihi hadzfun nun. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Kemudian di sana hiya taktubu jadi lam taktub. Ini juga tidak ada tambahan dhamir di akhirnya, maka alamatu jazmihi as-sukun. Lam taktub. Huma taktubani jadi lam taktuba. Lam taktuba ini juga majzum wa alamatu jazmihi hadzfun. Sedangkan hunna yaktubna kita bilang tadi ini mabni, ya kan Ibu ya? Maka saat majzum bentuknya sama persis, tidak ada perubahan. Lam yaktubna. Lam yaktubna mabniyun ala sukun. Ba-nya sukun, tetap sukun di sana. Lam yaktubna. Tsumma anta taktubu jadi lam taktub. Ini juga majzum wa alamatu jazmi as-sukun, tanda asli karena memang tidak ada tambahan di akhirnya. Kemudian antuma antum taktubani, taktubuna. Kalau majzum jadinya lam taktuba, lam taktubu. Ini majzuman. Dua-duanya majzum wa alamatu jazmihima hazfun nun. Jayyid. Wa kadzalika anti wa antuma. Anti taktubina, antuma taktubani. Kalau majzum bagaimana? Anti lam taktubi, antuma lam taktuba. Ini juga majzumani wa alamatu jazmihima hadzfun nun. Kemudian antunna taktubna, ini mabni
Seperti yaktubuna tadi. Mabniyun. Setiap yang diakhiri nunun niswah. Setiap yang diakhiri nunun niswah pasti mabni. Taktubana, yaktubana. Taktubana, kalau majzum tetap lam taktubana. Begitu Ibu ya? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Sedangkan ana wa nahnu ini tidak ada tambahan di akhirnya. Aktubu, naktubu. Maka kalau majzum alamatu jazmihima as-sukun. Lam aktub, lam naktub. Kalau kita perhatikan di sana ada isyarat perbedaan warna, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya, di bukunya Ibu ada warnanya, sekalian. Ya salah warna. Taib. Yang berwarna biru itu menggunakan alamah asliyah. Menggunakan tanda i'rab asli, majzum tanda jazmnya sukun. Kenapa? Karena yang berwarna biru itu adalah fi'lun yang tidak ada tambahan dhamir di akhirnya. Begitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah al-af'alul khamsah, yaitu fi'lun yang diakhiri aliful isnain, wawul jama'ah, atau ya'ul mukhatabah. Pada anti itu ya'ul mukhatabah. Maka semua al-af'alul khamsah yang berwarna hijau ini semuanya tanda i'rabnya menggunakan alamah far'iyah, menggunakan tanda i'rab cabang. Kalau di sini majzum, maka tanda jazmnya adalah hadzfun nun, dihapus huruf nunnya. Sedangkan yang berwarna merah itu ada dua, di sana dua-duanya diakhiri nun niswah, maka mabniyun ala sukun. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Nah, ada yang masih bingung tidak Om tentang masalah ini? Ayo, Ustaz. Mutaakidat. Yakin semuanya muhat? Tidak ada pertanyaan? تفضلنا بالسؤال إن كان لديكن سؤال تفضلنا بالسؤال. بعد صفا. طيب إن كان ليس لديكن سؤال نستمر وننظر الصفحة بعدها. في الصفحة بعدها بداية الحوار. Halaman setelahnya di sana mulai masuk ke hiwar sekalian. Al-hiwar baina tullab wal mudarris. Al-hiwar baina tullab wal mudarris. Di sana percakapan antara para siswa dan Pak Guru. Dan seperti kita sampaikan di awal tadi, hiwarnya panjang ini Ibu sekalian. Ini belum jam 9:30 kan Ibu ya? Kita coba membaca sedikit Ibu ya. Biar dicicil lah sedikit demi sedikit. Kan lama-lama jadi bukit. Kalau 4 halaman nggak dibaca-baca nanti nggak selesai-selesai Ibu ya. Iya Ustaz, nanti nggak dicicil nanti. Tayyib, naqra ka'adatina. Kita baca seperti biasa. Ana aqra'u wa antunna tu'idana wa tukarrirna. Ibu-ibu sekalian mengikuti. Tayyib, nabda bitullab. Jaruna ba'di. Kaifa haluk ya ustadzana? كيف حالك يا أستاذنا؟ كيف حالك يا أستاذنا؟ جيد. كيف حالك يا أستاذنا؟ ما معنى؟ Apa kabar? Bagaimana kabarmu wahai Ustadz kami? طيب يا أستاذنا ننظر أمهات sekalian أستاذ هناك الذال مفتوحة منصوب berarti kan Ibu ya? Iya. Kenapa kok mansub? Bukan munada ya? Munada. Apakah setiap munada mansub? Enggak, Ustaz, harusnya sih ada namanya bukan ya? Yang karena nempel nama mudof karena mudof enggak?
Karena selain sebagai munada juga mudhaf. Munada kalau jadi mudhaf maka harus mansub. Ya talibal ilmi. Oke. Kalau di dalam hadis kita biasa mendengar Abara- ya Rasulullahi. Kan Ibu ya? Mm-mm. Munada kalau mudhaf maka harus mansub. Berbeda halnya kalau munada mufrad ma'rifah. Kalau munada mufrad maksudnya bukan rangkaian idhofah, tapi satu kata saja. Kalau munada hanya satu kata saja, munada mufrad dan ma'rifah, maka mabniun 'ala dhamm, maka harus diakhiri dhammah. Diakhiri dhammah tanpa tanwin. Tanpa Ya tanwin. Muhammadu, ya Ustadu, ya Khalidu. Gitu ya, Ibu ya? Iya, Masih ingat namanya insyaallah? insyaallah. Ini pelajaran semester berapa? 1. Dan kalau yang munada mudhaf bukan semester 1. Kalau yang munada mabni itu semester 1 sudah ada. Tapi kalau yang munada mudhaf itu semester 2. berapa? 2 apa 3? Yang penting ibu sudah belajar lah. Yes, pokoknya ngono Ustaz. Sudah. Yang penting ilmunya melekat. Kalau semester berapa nggak terlalu penting ya namanya. Yang penting ilmunya sudah melekat. Nastabir. ماذا أجاب المدرس؟ apa jawaban dari mudarris? قال المدرس كررنا بعد. بخير أحمد الله وأشكره. بخير. أحمد الله وأشكره. جيد. مرة أخرى بخير أحمد الله وأشكره. أحمد الله وأشكره. Sampai di sini dulu. Apa makna بخير أحمد الله وأشكره? Baik. Saya dalam keadaan baik. Ahmadullah wa ashkuruh. Apa makna? Ini saya memuji Allah dan bersyukur kepadanya gitu. Gimana? Jayyid. Fatahullah alaik. Ini menggunakan jumlah fi'liyah. Di sana menggunakan fi'lun ahmadu dan ashkuru. Ahmadu, hamida, yahmadu. Itu fi'lun. Kalau masdarnya hamdun. Makanya alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu jumlah ismiyah. Alhamdu itu mubtada, lillah sebagai khabar. Kalau ahmadullah ini fi'lun fa'il maf'ulun bihi, jumlah fi'liyah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Kemudian di sana ashkuruhu, ashkuru ini bersyukur maknanya. Ini fi'lun mabninya syakara. Syakara yashkuru. Syakara yashkuru. Mungkin kita lebih sering mendengarnya syukran. Syukran itu adalah masdar, bentuk masdar dan jadi maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Kenapa kok tiba-tiba mansub syukran ini? Itu maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu aslinya lengkapnya ashkuruka syukran, seperti itu. Ashkuruka syukran, tapi disingkat disebutkan maf'ul mutlaqnya saja jadinya syukran. Seperti afwan juga demikian. Kok tiba-tiba mansub? Kan mansub itu pasti ada faktornya, ya kan, Om? Iya. Naam, karena sebagai maf'ul mutlaq. Tapi kita belum mempelajari maf'ul mutlaq. Belum, Ustaz. طيب نستمر. كررنا بعدي. أنا ما أرى هارون ألم يحضر. Ana ma aroha. Apa ini? Harun. Oh, Harun. Baik. Nama orang. Nah. Oh, alah. Nama orang, nama tulisannya kayak tulisannya kayak gini toh gitu. طيب نكرر مرة أخرى. كررنا بعدي. أنا ما أرى هارون ألم يحضر. Ana ma aroha alam yahdur. ما معنى أنا ما أرى هارون؟
Saya tidak melihat Harun. Apakah dia, nah lamnya apa nih? Alam, apakah dia jadi belum itu ya? Apakah dia belum datang? Ini ya, mungkin lam di sini lebih cocok kita artikan dengan tidak. Ya kan Ibu ya? Apakah dia tidak hadir hari ini? Maksudnya demikian. Itu Ibu ya? Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi saat membahas maknanya, aslinya ini menafikan. Sudah, aslinya awalnya menafikan begitu saja. Tapi karena dia merubah waktunya menjadi madhi, maka kebanyakan orang kita mengartikan lam dan lama itu dengan kata belum. Tapi sebenarnya makna aslinya menafikan, yaitu tidak. Begitu Ibu ya? Baik. Alam ya hadur. Baik, seperti kita pelajari sebelumnya tadi, lam ini pengaruhnya apa Mas sekalian? Menafikan. Secara i'rab. Pengaruh secara i'rab dulu. Menjazmkan. Menjazmkan. Baik. Apakah di sini fi'lun mudhari' istilahnya majzum? Iya. Naam, ma alamatu jazmihi? Itu sukun, tanda sukun. Sukun, jayyid as-sukun. Lam yahdur di sana. Ra-nya sukun, ra' sakinah. Dan di sini menafikan juga dan merubah waktunya menjadi madhi. Madhi. Ya. Alam yahdur. Baik. Thumma qala at-tullab. Apa jawaban dari para siswa? Na'am, innahu lam yahduril yawma. Oke. Na'am, innahu lam yahduril yawma. Jayyid, ma ma'na? Innahu lam yahduril yawma. Ya. Sesungguhnya dia tidak hadir hari ini. Wes pokoknya tidak, menurut. Naam, hari ini dia tidak hadir. Baik. Di sini ada contoh lam yahdur lagi. Tapi Mas sekalian, di sana harokat terakhir dari yahdur bukan sukun. Tiqo'il sakinain. Jayyid. Di sana kasrah. Hurrika bil kasrah liltiqa'i sakinain. Diharokati kasrah karena pertemuan dua sukun. Jadi tetap sebenarnya kalau ditanya tanda jazmnya apa? Alamatu jazmihi ma alamatu jazmihi? As-sukun. Alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Tapi diharokati kasrah wa hurrika bil kasrah liltiqa'is sakinain, karena pertemuan dua sukun. Jadi memang aslinya sukun, tapi bertemu sukun dengan sukun. Ya kan Ibu ya? طيب افتح الله عليكم جميعا. نستمر. قال المدرس وأين أصدقاؤه الثلاثة؟ وأين أصدقاؤه salah satu. نعم مرة أخرى. وأين أصدقاؤه الثلاثة؟ وأين أصدقاؤه الثلاثة؟ جيد. ما معنى؟ Dan di mana teman-teman teman-temannya ya? Tiga temannya. Dan di mana ketiga temannya? Ya. Di mana kawanannya? Gengnya. Nah, di mana ketiga temannya? Naam, asdiqa jam'u sadiq. Alaysa kadhalik? Bala. أين أصدقاؤه الثلاثة هنا نعت لأصدقاء. أصدقاء معرفة. Ya kan Ibu ya? Asdiqa di sini ma'rifah karena mudhaf ila al-ma'rifah. Nah, di sana. Haul ghaib di sana dhamir itu ma'rifah sebagai mudhafun ilaih di sini. Iya. طيب نستمر. الطلاب. ماذا قال الطلاب؟ هم أيضا لم يحضروا. أيضا لم يحضروا. مرة أخرى. هم أيضا لم يحضروا. Ini huwa apa? Itu masa di bukunya Mas sekalian huwa. Huwa gitu. Salah ya Ustaz ya. Dibetulkan Ibu ya? Apa dong Mas sekalian?
Ya Ustaz. Asdiqo ya, bukan huwa. هم أيضا لم هم. يحضروا. هم أيضا لم يحضروا. هم أيضا أيضا لم يحضروا. ما معنى هم أيضا لم يحضروا؟ Mereka juga tidak hadir. Mereka juga tidak hadir. Berarti kalau di sini lam di sini menafikan untuk saat ini juga ya kan Ibu Kak? Untuk waktu sekarang juga ya atau ya? Iya. Nah, karena kalau kita bahas tadi secara makna lam itu untuk waktu yang sekarang bisa jadi menafikan bisa jadi tidak ya atau ya? Ya. Nah, lam yahduru. Di sini lam yahduru fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Ma alamatu jazmihi? Hasfunun. Hadfun nun. Jayyid. Aslinya yahduruna. Karena ada lam maka jadi majzum, maka nunnya dihapus. Lam yahduru. Ingat wawul jamaah. Wawul jamaah kalau tidak ada apapun bersambung dengan apapun setelahnya, wawul jamaah di akhir fi'lun mudhari' atau di akhir fi'lun madin, kalau tidak bersambung dengan apapun setelahnya, maka kita tambahkan alif. Gitu ya, Bu ya? Baik, nastamir. Ata'rifuna aina dhahabu? Ata'rifuna aina dhahabu? Baik, ata'rifuna aina dhahabu? Ma ma'na? Apakah kau tahu kemana mereka pergi? Apakah kalian tahu? Ata'rifun ya tulab? Apakah kalian tahu? Aina dhahabu? Kemana mereka pergi? Aina dhahabu? Dhahabu ini fi'lun mudhari' majzum atau bukan? Dhahabu. Apa masdar? Bukan ya, masdar mah dhahabu ya. Fi'lun mudhari' atau fi'il amr? Sebentar Ustaz. Fi'il madi. Fi'il madi. Madi. Nah, betul. Ini fi'il madi. Fi'il madi sudah betul yang tadi. Di sini. Dhahabu itu fi'il madi. Dhahabu. Ya kan Ibu ya? Tidak ada harfu mudhara'ahnya kok. Enggak ada harfu mudhara'ahnya. Makanya Ustaz saya kok jadi terjebak ini. Dhahabu itu fi'lun madin. Makanya tidak ada harfu mudhara'ahnya. Fi'lun madin itu mabni, ya kan Ibu ya? Ya sudah kayak gini memang sejak awal tidak ada nunnya. Mabni. Sejak awal memang tidak ada nunnya. Jadi dhahabu. Ya kan Ibu ya? Jadi kok jadi lupa ya. Astagfirullah. Nastamir. Qala ahadut tullab, salah satu siswa menjawab ketika ditanya ata'rifuna aina dhahabu? Salah satu dari tullab yaitu menjawab. Karena ba'di. Adhunnu annahum dhahabu ila al-matari. Adhunnu annahum dhahabu ila al-matari. Marratan ukhra. Adhunnu annahum dhahabu ila al-matari. أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم. لاستقبالي. طيب أنا أقرأ مرة أخرى. Saya baca sekali lagi umat sekalian. لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم. لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم. مرة أخرى. لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم. لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم. جيد. إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ilal ilal Madinatil Munawwarati liziyarati Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. جيد. الله أن يكون جميعا. ما معنى هذه الجملة؟ أظن أنهم ذهبوا إلى المطار. Saya mengira Iya, mereka telah pergi ke bandara. جيد. bandara Ke bandara. لاستقبال Menyambut. رئيسهم. Untuk menyambut. جيد. Untuk menyambut. Pimpinan apa ya? ya? Pimpinan. Rais. ما المراد بالرئيس هنا? Apa yang dimaksud Sampai- rais di sini? Enggak tahu, Ustaz. Pimpinan bukan? المراد بالرئيس هنا رئيس الجمهورية. Presiden. Oh, presiden. Oh, ini presiden. Yang dimaksud rais di sini adalah Raisul Jumhuriyah. Raisul Jumhuriyah itu presiden. Seperti itu. Man Raisu Indonesia? Raisu Indonesia Pak Joko. Jokowi. Pimpinan nggak bisa ya Ustaz? Beda lagi. Ya, pimpinan apa Om di sini? Pimpinan apa? Pimpinan Kayaknya banyak di sekali. kamusnya kayaknya pimpinan deh. Nah, itu makna secara umum. Makna secara umum itu ketua, pimpinan itu rais. Iya, Ketua, pimpinan itu rais. Rois Tapi NU gitu kan Ustaz? Rois Hah? NU. Rois NU Ah. kan sering juga di kita. Rais kan kalau di NU itu ada rais tanfidiyah dan ada rais apa namanya istilahnya? Amin Rois. Beda lagi. Harusnya itu Raisun Amin, no. Bukan Amin Rais, tapi Raisun Amin. Jadi pemimpin yang amanah gitu. Dari kalau Roksun kepala kan ya Ustaz? Nah, kalau Roksun kepala, hampir sama. Kalau Roksun kepala, karena dia tempatnya di atas, kemudian dia jadi pusat untuk menggerakkan semua anggota tubuhnya. Rais kadzalik, Rais itu tempatnya di atas dan menjadi pusat untuk menggerakkan anggota di bawahnya, ya kan Ibu? Iya. Rais. Jadi kalau rais konteksnya di dalam suatu negara, maka maksudnya adalah presiden. Saya pernah kasih cerita sama beberapa teman-teman di sini pengajar yang dulu pernah di Yaman. Ada dulu itu Talib Indonesia. Talib Indonesia ini baru datang ke Yaman dan mungkin juga memang nggak terbiasa percakapan dengan orang Arab langsung. Nah, sudah pernah belajar bahasa Arab, tapi tidak pernah memperhatikan gaya bicara orang Arab gitu ya. Mungkin nggak pernah lihat video orang-orang Arab atau mungkin nggak pernah memang dengar langsung orang Arab berbicara. Di sana pertama dia awal-awal datang ke Yaman itu dia itu merasa tertipu gitu kan. Merasa tertipu karena dia beli HP atau beli kartu perdana gitu, saya lupa. Nah, itu dia merasa tertipu gitu. Terus kemudian dia datang ke tokonya itu. Terus marah-marah. Dia langsung datang itu langsung tanya, "Man raisukum?" "Man raisukum?" Bertanyanya seperti itu. Ya orang-orang jawablah. Raisnya ya presidennya dan nama presidennya disebutinnya gitu kan. Sama teman-temannya yang ngikutin di belakangnya itu diketawain. Ya kan harusnya kan man mudirukum kan gitu ya. Kalau di dalam suatu perusahaan kan mudir istilahnya ya atau ya. Oh iya. Mudir. Nah, kalau ditanya man raisukum ya yang disebutin nama presidennya. Ya. Itulah. Listiqbali ra'isihim alladhi ya'ti al-yawma, untuk menyambut presiden mereka yang datang hari ini. Yang hari ini datang ke Madinah Munawwarah. Nah, ke kota Madinah untuk
Untuk mengunjungi mengunjungi Masjidil Rasul, Masjid Rasul. Rasul. Untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, Iya. فتح الله Ya, gitu. عليكم يا جميعا. Ya'ti apa tadi Ustaz? أتى Datang. يأتي بمعنى جاء يجيء. Oh, sama kayak ja'a. نعم جاء Oh. يجيء أتى يأتي. Kalau idza jaa nasrullah, juga di ayat yang lain disebutkan hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya kan Ibu? Oh, iya. Datang ya. Iya. Ah. Ata ya'ti. Bukan ata YouTuber itu Halilintar. bukan. Bu Anita ada tahu aja. طيب هل من سؤال هات؟ هل من سؤال؟ الوقت تدل الساعة الساعة الآن الساعة 9:40. Jam 9.40. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu, Mas ya. Apa namanya? Insyaallah nastamir yaumal ghad. Insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita usahakan bisa menyelesaikan hiwar. Mudah-mudahan bisa selesai karena ini halaman kedua hiwar nih, hiwarnya penuh, mulai kanan kiri ya. Satu halaman kanan kiri gitu. Kanan kiri. Penuh. Sallallahu alaihi طيب نكتفي بهذا القدر. هل من سؤال قبل أن نختم؟ Ada pertanyaan sebelum kita tutup menghentikannya? Maaf, soal. Jadi pertanyaan Pak Ustaz. Bagaimana? Nah, huruf apa tadi? Saya tadi dapat huruf itu bila bilang itu huruf alif apa ya? Alif fariqah Ustaz. Nah, alif fariqah seperti setelah wawul jamaah itu disebutnya alif fariqah. Kenapa kok disebutnya alif fariqah? Untuk membedakan. Membedakan antara waw yang merupakan dhamir dan waw yang asli bagian dari fi'lun tersebut. Misalkan da'a yad'u. Yad'u itu tidak ada alifnya setelahnya. Karena wawunya wawu asli dari fi'lunnya. Gitu kan namanya? Itu wawul fariqah. Disebutnya karena hal itu. Karena fungsinya untuk membedakan. Termasuk juga alif pada kata mi'ah yang tulisan ejaan lama. Itu setelah mim itu ada alifnya. Ya kan Ibu ya? Mi'ah. Itu juga alif fariqah. Selain alif fariqah ada juga wawul fariqah. Wawul fariqah itu pada kata apa? Pada kata amrun. Wawunya itu fungsinya untuk membedakan wawul fariqah. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan antara tulisan amrun dan umar. Ya kan Ibu ya? Iya. Soal akhir. Nambah Ustaz. Apa harus selalu diberikan tanda gitu Ustaz kalau di mushaf ya? Baik, kembali lagi seperti kita pernah membahas sebelumnya, di dalam mushaf, kaidah-kaidah penulisan itu ada beberapa perbedaan dengan kaidah imla pada dasarnya. Kalau di dalam mushaf itu lebih banyak tambahan kode-kode. Kenapa? Untuk meminimalisir kesalahan dalam membaca. Di antara kode apa? Misalkan hamzah wasol, di atasnya ada kepala sod. Kemudian alif fariqah ini tadi, alif fariqah di atasnya ada sidr mustadir. Ya atau ya? Nah. Tapi itu tidak berlaku di penulisan di luar mushaf. Jadi kode-kode itu hanya berlaku pada penulisan mushaf saja. Untuk penulisan di luar mushaf tidak berlaku. Begitu ya, Bu ya? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Naktafi Ustaz. طيب وجزاكم الله خيرا كثيرا نكتفي بهذا القدر
Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di sini Bu Siti Khadijah, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salih, dan semoga terlahir mereka generasi ulama. Semoga Allah menyertai kita bersama dengan keluarga kita dan keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam semua urusan kita, termasuk dalam waktu, usia, dan ilmu kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu. Jazakumullah khairan.